Karena wajahnya terlihat mengerikan, Edward tidak mungkin pasrah begitu saja, sehingga ia selalu menghubungi dokter untuk mengoperasi tumor di wajahnya ini. Setiap saat berada di tempat umum, Edward merasa seperti hewan yang di kebun binatang. Bahkan di tempat tinggalnya sendiri pun, Edward selalu dicemooh. Pada hari ini di apartemennya ada penghuni baru tepat di sebelah kamarnya. Awalnya wanita penghuni baru ini terlihat kaget, sehingga Edward cepat-cepat masuk ke dalam kamarnya. Namun saat Edward sedang memasak, ia dikagetkan karena ada seseorang mengetok pintu kamarnya dan ternyata itu adalah tetangga barunya. Edward sangat gugup karena ini baru pertama kali ada wanita masuk ke dalam kamarnya dan ia tak tahu harus berbuat apa. Edward benar-benar tak menyangka kalau masih ada wanita yang tidak takut dan jijik melihatnya. Ia adalah Ingrid, seorang penulis naskah yang baru saja pindah ke apartemen ini, dan ia memberikan mesin ketik kesayangannya kepada Ingrid, tetangga barunya. Edward yang hidup sebatang kara pun mulai mencoba untuk menjalin hubungan dengan manusia lainnya, namun tampak Edward sedikit kecewa karena Ingrid ternyata sudah memiliki kekasih. Sebagai bentuk perdamaian dengan dirinya, Edward berusaha mencari uang dengan kekurangannya. Ia selalu mengikuti casting film, mana tahu peran dengan wajah buruk rupa dibutuhkan. Namun sayang, walaupun sudah puluhan casting diikutinya, tidak ada satupun yang menerimanya. Karena wajahnya sangat buruk rupa, hanya wanita inilah yang mau menyentuh wajah Edward. Ingrid yang merupakan tetangga barunya itu sudah semakin akrab dengan Edward. Namun pada malam ini mereka malah sama-sama salah tingkah, sehingga Ingrid pun meninggalkan kamar Edward. Edward benar-benar sangat iri dengan manusia normal yang bisa hidup berpasangan. Setibanya Edward di apartemennya, terlihat ada beberapa pesan dan hadiah di depan pintunya. Hadiah itu dari Ingrid yang merupakan tetangga barunya di awal tadi. Ini adalah hadiah pertama yang diterima Edward selama hidupnya. Tapi malam ini Edward menyadari sesuatu kalau tangannya sudah mulai sembuh. Sepertinya mukjizat akan datang untuknya. Akhirnya Edward pun mencoba memberanikan diri untuk mengajak makan malam Ingrid. Tak tahan dengan kelainan di wajahnya, Edward pun nekat menjadi bahan eksperimen para dokter yang sedang mengembangkan pengobatan tumor ganas seperti yang dialami Edward. Setelah menjalani operasi, Edward diberikan obat yang harus ia minum setiap 4 jam. Edward rela melakukan itu demi mendapatkan hidup yang normal dan lepas dari kesendirian yang ia alami, karena tidak ada satupun orang yang mau berteman dengannya. Bahkan saat ia mendapat masalah di apartemennya yang bocor, tidak ada satupun orang yang mau memperbaikinya. Namun Edward masih sangat menghargai hidupnya, walaupun kekurangannya terdapat pada wajahnya. Tak seperti tetangganya yang malah mengakhiri hidupnya sendiri. Edward sempat berpikir untuk mengikuti jejak tetangganya, namun karena ia masih ada harapan, karena masih ada wanita yang mau berteman dengannya, Edward pun